Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Tetap pakai masker, jaga kesehatan, selalu cuci tangan. Pembelajaran hari ini kita melanjutkan dari pembelajaran kemarin di subtema 1. Sekarang kita melanjutkan tema 2 di subtema 2 ya. Yaitu ke pembelajaran ke-1. Di situ ada 3 mupel yaitu IPA, PS, dan Bahasa Indonesia. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Setelah itu, persiapkan alat tulis kalian untuk menulis materi-materi yang penting dalam video kali ini. Kalau ada yang perlu dikerjakan, silakan kalian kerjakan juga di buku kalian masing-masing. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran ke-1. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Perhatikan teks berikut ini. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Perhatikan bacaan berikut. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabit. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabit. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum berisi, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, dan tambahan lagi, pertempuran Surabaya itu dipimpin oleh Bung Tomo. Nah, berdasarkan teks di atas, isilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif. Kalian tulis di buku tulis kalian. Ini sama dengan pembelajaran sebelumnya. Ada kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, kalian buat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya tadi yang berasal dari bacaan sebelumnya ini, yaitu pertempuran Surabaya. Silahkan kalian catat di buku kalian.
masing-masing. Kalau sudah selesai, kita lanjut. Nah, kalau kalian sudah selesai tadi membuat kalimat tanya yang tersusun dari kata tanya yang tadi sudah disebutkan, kamu dapat mengembangkan peta pikiran yang telah kamu buat menjadi sebuah tulisan baru dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, sebelum menulis, perhatikan ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Ini subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi kalimatnya terdiri dari unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Misalnya, Norin memasak nasi di dapur. Nah, subjeknya apa? Subjeknya itu Norin, predikatnya memasak, objeknya apa? Nasi. Sedangkan keterangannya apa? Keterangannya itu di dapur itu mengandung unsur-unsur seperti itu. Nah, ciri-ciri kalimat efektif itu yang pertama memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Nah, jadi sebuah kalimat kalian bisa buat hanya unsur SP saja, tidak apa-apa. Atau hanya SPO, tidak apa-apa. Gitu. Yang kedua, mengandung struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku sesuai PUB tentunya. Atau sebelum PUB kita kenal dengan EYD ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya yaitu menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Nah, setelah kalian memahami kalimat efektif, buatlah tulisan menggunakan kata-katamu sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikiran yang telah kamu buat. Jadi peta pikiran yang terdiri dari kalimat-kalimat tanya serta jawabannya tadi dibuat. Itu kalian rangkai dengan kalimat kata-katamu sendiri menggunakan kalimat efektif yang tentunya yang tadi mengandung unsur-unsur SPOK atau SP saja boleh, SPO boleh. Ini kalian pembuatan tulisan ini kalian tulis di buku kalian masing-masing. Oke, selanjutnya. Nah, selain pertempuran Surabaya, ada pertempuran lain dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, Palagan Ambarawa atau Pertempuran Ambarawa, lebih dikenal dengan Pertempuran Ambarawa. Nah, terjadi pada tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Tempatnya di mana? Tempatnya di Ambarawa. Nah, pihak terlibat tentunya negara kita yaitu Indonesia, serta Belanda dan Inggris. Nah, tokohnya ini ada dua tokoh yang sentral ya. Yang pertama, Letkol Istiman. Beliau gugur. Setelah Letkol Istiman gugur, berangkatlah Kolonel Sudirman dari Banyumas berangkat ke Ambarawa untuk memimpin pertempuran di Ambarawa. Nah, tokoh pemimpin dari Belanda atau Nica yaitu Brigadir Battle. Pertempuran selanjutnya yaitu pertempuran Medan Area. Nah, ini berlangsung dari tanggal 13 Oktober tahun 1945 sampai ini. Lokasinya di Medan ya. Tokohnya itu tokoh pemimpin kita yaitu Ahmad Tahir serta tokoh dari Nica ini adalah T.D. Kelly. Ini pertempuran Medan Area, lokasinya di Medan, Sumatera Utara. Pertempuran selanjutnya, pertempuran mempertahankan kemerdekaan yaitu Bandung Lautan Api. Ini monumennya, Monumen Bandung Lautan Api.
Ini tanggal 23 Maret 1946 di Bandung. Hasilnya yaitu Tentara Rakyat Indonesia mundur dari Bandung, yaitu membakar Bandung Selatan supaya tidak diduduki oleh tentara Inggris atau Nica tadi. Supaya bangunannya tidak diduduki, akhirnya Bandung Selatan dibakar. Jadi pertempuran ini dinamakan Bandung Lautan Api. Tokohnya yang memimpin adalah Muhammad Toha, serta dari pemimpin Inggris yaitu Brigadir McDonald. Selanjutnya yaitu agresi militer Belanda 1. Operasi Produk. Terkenalnya ini iring-iringan truk infanteri Belanda saat Operasi Produk. Itu tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 1947. Lokasinya di Jawa dan Sumatera. Ini hasilnya pengambil alihan pusat ekonomi Sumatera dan pelabuhan Jawa oleh Indonesia. Tokohnya dari Indonesia itu Sudirman, yang tadi di pertempuran Ambarawa juga Kolonel Sudirman. Sedangkan dari pihak Belanda yaitu Simon Hendrik Spoor, Alvin Spoor, dan Hubertus van Mock. Itu agresi militer Belanda 1. Selanjutnya yaitu agresi militer Belanda 2. Ini pasukan operasi gagak yang menunggu penerbangan pesawat dari Semarang menuju Yogyakarta. Tanggalnya itu 19 sampai 20 Desember 1948. Lokasinya masih di Jawa dan Sumatera. Hasilnya penangkapan pemimpin-pemimpin Republik di Yogyakarta. Berkembangnya penentangan internasional di PBB atas upaya Belanda mengembalikan kekuasaan di Indonesia. Nah, pasukan bersenjata Belanda menduduki Jawa dan Sumatera. Tokohnya yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Jenderal Abdul Haris Nasution. Sedangkan dari pemimpin Belanda yaitu Jenderal Simon Hendrik Spoor dan Jenderal Meyer. Oke, itu adalah pertempuran-pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing? Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Ini hampir sama dengan pembelajaran sebelumnya, ada adaptasi ya. Adaptasi itu penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Ada juga habitat, tempat hidup suatu makhluk hidup. Nah, amati gambar berikut. Yang pertama itu ayam, bebek, ikan, dan cecak. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut tadi? Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Perhatikan berikut ini. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Nah, dari gambar tadi itu ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya tadi ada gambar ikan kan? Ikan memiliki insang untuk bernafas di dalam air. Ini penyesuaian dirinya. Berarti habitatnya ikan di mana? Habitatnya di air. Cecak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Ini cara cicak beradaptasi. Selanjutnya, bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Itulah tadi sekilas ciri khusus dari yang gambar yang Pak Guru tunjukkan tadi.
Ini ciri khususnya setelah habitatnya. Habitatnya bisa di darat, bisa di air. Di air tadi ikan, yang di darat apa saja? Bebek, ayam, dan cecak. Nah, pernahkah kamu mengamati bebek berenang di kolam? Mengapa bebek dapat berenang dengan baik? Perhatikan bacaan berikut. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air, seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak, sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya, sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Jadi, ciri khusus bebek apa saja dari bacaan ini? Yang pertama, memiliki paruh yang agak panjang dan lebar. Yang kedua, bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah. Yang ketiga, yaitu selaput pada kakinya. Itulah ciri khusus bebek. Nah, setelah kita mempelajari ciri khusus tadi, kalian amati 3 hewan yang ada di sekitarmu. Di sekitarmu saja, di rumahmu atau di sekeliling rumahmu. Amati hewan tersebut. Setelah mengamati, kalian tulis di buku kalian. Cuma 3 hewan ya. Yang pertama hewan apa, yang kedua hewan apa, yang ketiga hewan apa, terus ciri khususnya apa masing-masing hewan itu diisi, dibuat tabel seperti ini, serta habitatnya di sini. Oke, dari pembelajaran hari ini, jikalau kalian belum jelas, kalian tanyakan ke guru kalian masing-masing. Atau kalian ulang video pembelajaran kali ini, diulang-ulang lagi, serta jangan lupa selalu ditulis di buku kalian setiap pembelajaran. Jadi buku kalian rapi, untuk belajar juga mudah. Dan jikalau ada pertanyaan, silakan tanyakan saja. Tidak usah malu-malu atau sungkan untuk bertanya. Oke, baiklah. Terima kasih.